Salah satu ide yang membuat Anies Baswedan semakin dikenal adalah ketika mendirikan Yayasan Gerakan Indonesia Mengajar. Gerakan ini mengirim anak-anak muda untuk mengajar di sekolah dasar di daerah terpencil. Gerakan ini kemudian berkembang menjadi sejumlah gerakan lainnya, seperti Gerakan Indonesia Menyala, Kelas Inspirasi, dan Gerakan Turun Tangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk semua. Pada kesempatan sore hari ini, terima kasih buat TEDx yang sudah mengundang saya untuk sharing tentang Indonesia Mengajar. Ini sebuah program yang bertujuan untuk mendorong usaha kita dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita tahu di Indonesia, bila kita berbicara persoalan pendidikan, ada 1001 masalah, banyak sekali masalahnya. Tetapi bila kita perhatikan lebih jauh, siapa yang sebenarnya senyatanya memiliki efek untuk memajukan pendidikan, mencerdaskan anak-anak? Guru. Di balik pembicaraan soal sistem, undang-undang, seminar yang berderet, guru berdiri di depan kelas, dia yang senyatanya mencerdaskan anak-anaknya. Begitu kita melihat guru, kita lihat di Indonesia realitanya, distribusi guru tidak merata, kualitas guru rendah. Karenanya kita berusaha untuk mengirimkan anak-anak terbaik untuk menjadi guru. Tapi siapa yang mau menjadi guru SD di pelosok-pelosok Indonesia? Begitu ditanya kenapa tidak mau menjadi guru SD? Karena menjadi guru apalagi di pelosok seumur hidup itu membebani. Tapi begitu kita berpikir agak berbeda, menjadi guru cukup 1 tahun, maka situasinya berubah. Jadi kemudian kita merancang sebuah program, mengirimkan anak-anak muda terbaik untuk menjadi guru di SD-SD di pelosok Indonesia. Mengapa SD? Karena SD 66% kekurangan guru. SMP dan SMA biasanya cukup. Dan SD-SD ini di pelosok-pelosok. Itu tujuan pertama. Tujuan kedua adalah kita ingin agar anak-anak Indonesia terbaik memiliki kesempatan untuk tinggal bersama rakyat di pelosok Indonesia yang tanpa listrik, tanpa sinyal telepon, belum tentu ada running water. Pengalaman ini berada di desa-desa itu akan menempel pada dirinya seumur hidup. 2 track. Track pertama mengisi kekurangan guru, track kedua mempersiapkan our future leaders. Harapannya ketika kelak mereka menjadi pemimpin di kemudian hari, mereka adalah anak-anak muda Indonesia yang memiliki world class competence tetapi memiliki grassroots understanding. Harapannya seperti itu. Hadir anak-anak di sekolah bukan hanya mengajar. Kita ingin anak-anak ini hadir untuk menginspirasi, menjadi role model. Karena itu kita mengundang anak-anak yang terbaik. Kriterianya apa? Akademiknya harus baik. IP di atas 3, kemudian kebanyakan malah di atas 3,25 yang masuk. Kemudian yang kedua, memiliki kepemimpinan, punya pengalaman organisasi, mampu berkomunikasi dan tangguh. Karena mereka akan ditempatkan di tempat-tempat yang sulit. Lalu kita mengumumkan ini. Kita keliling ke beberapa kota. Ide ini dimulai sekitar bulan Juli 2009. November kita sudah mulai bekerja, Desember, lalu Januari mulai terbentuk organisasinya. Juni, Juli tahun ini kita berkeliling ke 5 kota. Kita mengundang anak-anak Indonesia untuk mau mengajar. Ternyata target kita tahun ini adalah mengirim 50 anak. Mengapa 50? Ini baru, jadi kita ingin mengelola ini dengan baik. Lebih baik small but powerful daripada large tapi unmanaged. Nah, targetnya 50, keliling kita ke beberapa kota, 5 kota kita datangi, alhamdulillah kita mendapatkan 1.383 anak Indonesia. Anak-anak ini mengisi application form yang cukup panjang, menulis essay, dan di dalam essay itu mereka menulis mengapa mereka ingin mengajar. 1.383 anak tahu akan ditempatkan di tempat yang tanpa listrik, tanpa sinyal telepon, dan mereka menulis berlembar-lembar mengapa saya ingin menjadi guru di tempat itu. Hati kita bergetar ketika mendengar itu semua. Membaca, kalau Anda baca essay-essay itu tersentuh sekali. Kami yang membaca saja
luar biasa. Insya Allah buku tulisan-tulisan mereka akan dibukukan. Judulnya Indonesia, Aku Ingin Mengajar. Kumpulan esai para pendaftar Indonesia mengajar. Lalu alhamdulillah setelah itu diseleksi, kita dibantu oleh sebuah perusahaan consulting human resource development DDI dengan Yayasan Indonesia Lebih Baik untuk menseleksi mereka. Ini kriterianya, lalu mereka melakukan proses seleksinya. Kita melihat juga di situ. Anda bisa saksikan sebagian dari foto-foto ini. Nah, kemudian dari proses tadi terpilihlah 51 anak. Tidak bisa 50, rencananya 50. Yang terpilih 53. 54 kita seleksi kesehatan, 3 nggak bisa meneruskan. Ada 1 anak yang dari sisi ukuran agak besar. Tapi kalau sisi ukuran kita terima saja, nggak ada masalah. Asal bukan problem kesehatan yang memang berisiko tinggi. Mereka ikut, kemudian kita training selama 7 minggu. 2 materi trainingnya, kepemimpinan dan kepengajaran. Mengapa kepemimpinan penting? Jangan dikira berada di desa-desa 1 tahun itu akan disambut seluruhnya dengan sukacita tanpa masalah. No. Setahun itu Anda akan menghadapi problem, Anda akan menghadapi tantangan, dan nanti saya ceritakan tantangan yang dihadapi. Makanya saya katakan pada mereka yang diterima, 1 tahun ini adalah leadership training yang luar biasa priceless. You are alone, you face all the challenge alone, and you must solve it there. Jadi tantangannya besar. 2 itu kita latih, termasuk setelah selain kepengajaran, mereka juga dilatih survival 3 hari di sebuah gunung di Bogor, di mana mereka dikirim dengan hanya baju, ransel, dan pakai pisau kecil. 3 hari. Jadi seluruh aktivitas, termasuk aktivitas biologis, menggunakan itu. Tanpa ada sungai, hujan, karena musim hujan, dan selama 3 hari mereka lewati. One of the most difficult experience in their life. Kenapa? Supaya kalau nanti di sana yang mereka hadapi akan mereka syukuri. I've gone the worst. Saya sudah lewati yang tersulit, yang ini nothing. Dan benar, setelah itu tanggal 10 November kita berangkatkan mereka. Mereka berangkat dari Cengkareng, dan tanggal 10 November di bandara yang namanya Soekarno-Hatta. Saya katakan pada mereka begini, Soekarno-Hatta memiliki seluruh pilihan untuk mereka hidup nyaman bagi dirinya, bagi keluarganya, dan dia tinggalkan itu untuk mengusahakan kemerdekaan bagi bangsa ini. Kalian memiliki seluruh kesempatan untuk berkarir nyaman di kota-kota besar. Sebagian ada yang sudah manajer di sebuah perusahaan multinasional, PNG di Singapura, ditinggal. Ada yang bekerja sebagai karyawan di Unilever, cum laude dari ITB, dari Unpad, ditinggal. Ada yang manajer di Bank Mandiri, ditinggal. Ada yang sudah bekerja di Inco, ditinggal. Anak-anak ini anak-anak terbaik yang karir nyaman di depannya, dan mereka tinggalkan itu untuk berada di pelosok. You are pejuang, saya bilang. Kalian adalah pejuang. Dan saya katakan hadirnya kalian, hadirnya anak-anak ini menunjukkan bahwa ibu kita masih melahirkan pejuang. Ibu kita masih melahirkan pejuang. Nah, kemudian anak ini sudah berangkat, jadi sudah 1,5 bulan mereka berada di pelosok. Ketika mereka datang, mereka disebarkan di 5 provinsi. Riau, ada 6 orang di Pulau Rupat, pulau yang paling ujung, lebih dekat dari Malaka daripada dari Sumatera. Tulang Bawang Barat, masuk ke sana kalau hujan Anda nggak bisa bergerak ke sana, karena lumpur yang luar biasa. Pasir, Kalimantan Timur, Majene, Sulawesi Barat, itu tadi ada foto-foto bersama anak-anak di Majene. Lalu Halmahera Selatan. Halmahera Selatan itu dari Jakarta 3 jam terbang ke Ternate, dari sana sampai sana pagi, sore Anda harus naik kapal 8 jam, naik perahu 8 jam sampai sebuah pulau besar, lalu dari sana ke sebuah pulau kecil lagi 4 jam pakai perahu. You are in the place of nowhere. Yang ditempatkan di sana salah satunya dari Singapura tadi yang penuh kenyamanan, ditinggalkan semuanya untuk berada di tempat yang sangat sulit itu. Jadi teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian, program ini bukan hanya soal mensuplai guru. Program ini adalah untuk menebarkan optimisme. Mereka hadir di sana menjadi inspirasi, menjadi contoh, menggandakan optimisme. You have a bright future, I've gone through.
Dan bagi kita yang di luar, kita ingin agar mereka mengabarkan potensi-potensi anak-anak Indonesia cerdas-cerdas yang berada di pelosok sana. Dengan cara seperti itu, maka harapannya kita memajukan Indonesia. Dan kita ingin agar mendidik tidak dipandang sebagai tugas sekolah, tugas pemerintah, tapi mendidik adalah atau mencerdaskan adalah tugas setiap orang terdidik. Siapa saja bisa menjadi guru, siapa saja bisa mendidik. Itu harapan kita lewat program ini. Demikian tentang Indonesia Mengajar. Mudah-mudahan memberikan manfaat untuk semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.